Wedaran 9. Melampaui Ruabineda atau dualitas. Berselimut hawa dingin yang meliputi Alengkadi Raja, Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi melanjutkan perbincangan pada hari berikutnya. Rasa jiwa mereka telah saling terhubung, sehingga menciptakan getaran halus nan indah. Perbincangan semakin mengalir selaras. Bapak, tiba-tiba muncul pertanyaan di benakku. Jika memang Sang Hyang Hurip tidak akan marah dan tidak membenci pelaku kejahatan, apa dasar kita untuk tidak berbuat jahat? Mengapa harus berbuat kebajikan jika berbuat kejahatan tak mendatangkan murka Tuhan? Resi Wisrawa tercenung mendengar pertanyaan itu. Pertanyaan yang menarik, Sukesi, jawabnya seraya tersenyum lebar. Ini memang perlu dijawab untuk bisa mengerti intisari kebajikan dan kejahatan, dan apa sesungguhnya dampak keduanya terhadap tahapan penyempurnaan jiwa. Kasinggihan, Bapak, aku menunggu wedaran Bapak, jawab Sukesi sambil tersenyum juga. Sukesi, seseorang yang telah terhubung dengan Sang Atman atau Sukma sejati pasti hidup dengan dilandasi kasih murni. Serta-merta ia selalu bertindak selaras dengan rancangan agung, didorong daya kasih murni yang mengalir dari relung jiwanya. Ia pun mencipta apa yang mesti dicipta, memelihara apa yang mesti dipelihara, dan melebur apa yang mesti dilebur, dituntun sang guru sejati. Tidak ada hitung-hitungan untung rugi bagi diri pribadi dalam tindakan ini. Sekali lagi, tindakannya serta-merta, mengalir begitu saja. Jadi, seseorang yang berkesadaran jiwa agung tersenyum bukan karena berpikir senyuman itu baik dan berhitung dengan senyuman itu akan mendapatkan dukungan dari orang lain. Tidak begitu, ia tersenyum serta-merta karena dorongan dari relung jiwa. Ia tersenyum semata-mata digerakkan untuk oleh atmannya. Ini bisa dikembangkan pada semua kebajikan lain. Sebaliknya, ia tidak berbuat kejahatan karena memang tak ada dorongan untuk melakukannya. Dan kalaupun muncul api angkara murka yang siap menyala, ada kekuatan kasih murni yang serta-merta meredam dari kedalaman jiwanya. Jadi, kejahatan tidak dilakukan bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena dengan kasih murni yang meliputi jiwanya ia tidak bisa melakukan kejahatan. Aku mengerti Bapak, Dewi Sukesi menanggapi dengan wajah semeringah. Selanjutnya, kita bahas apa sebenarnya dampak kejahatan bagi penyempurnaan jiwa seseorang. Sang Hyang Hurip tentu saja tidak memiliki watak pemarah, pembenci, dan penghukum apapun yang dilakukan manusia. Tetapi kebijaksanaan dan kecerdasannya mengejawantah ke dalam hukum semesta yang berlaku dan pasti mengikat siapapun. Jadi, meski tak membuat Tuhan marah, suatu kejahatan niscaya punya dampak berbeda dengan kebajikan. Mulai dari contoh sederhana, saat engkau menghancurkan hutan karena keserakahan, engkau telah melukai ibu bumi. Serta-merta ada rasa menderita dan terluka dari ibu bumi yang mengalir ke tubuhmu, mengubah tatanan daya hidup di dalam dirimu, membuat endapan daya hidup pada ruang kosong di tubuh halusmu. Selanjutnya, karena sifat dasarnya memang tidak selaras, endapan itu menjadi tirai penghalang antara dirimu dengan guru sejati, kemudian menarik peristiwa penderitaan yang sejenis. Hukum tarik-menarik dan sebab akibat pasti berlaku. Kejahatan yang kita lakukan, jika tak segera disadari dan diredam dampaknya, akan menarik dan menyebabkan sengkala atau kesialan yang membawa derita. Jadi, Bapak, semakin banyak berbuat kejahatan, semakin banyak pula endapan daya hidup yang tidak seimbang dalam diri seseorang. Ini ibarat memberikan noda keruh pada kaca pelita sehingga tidak bisa menyala terang. Demikianlah. Semakin sering seseorang berbuat kejahatan, semakin kuat pula daya rusaknya, yang berarti semakin banyak orang menderita karenanya dan semakin keruh pula jiwanya. Jiwanya diliputi endapan daya hidup yang menyirnakan kecemerlangan yang semula memancar dari Sang Atman. Rasa sakit dan marah dari para korbannya menjadi penggerak kekuatan semesta untuk menimpakan hal setimpal kepadanya. Semakin jelas, Bapak, sekalipun kebajikan dan kejahatan merupakan ruabineda yang tak mungkin hilang salah satunya dalam gelaran hidup di jagat raya, tetap saja dalam hal tahapan penyempurnaan jiwa, jalan kebajikanlah yang sewajarnya kita pilih. Tapi, Sukesi, ada kalanya juga seseorang belajar tentang hidup dari rangkaian kejahatan yang dilakukan. Jelasnya, seseorang yang di kehidupan sebelumnya telah mencapai kesadaran jiwa agung memilih untuk terlebih dulu belajar dalam lingkaran kejahatan di kehidupan terbaru agar bisa mengenali kasunyatan jagat raya secara utuh.
Maka, menjadi penjahat adalah laku hidup yang sengaja dipilih jiwa luhur tersebut. Umumnya, kejahatan yang dilakukan pribadi seperti ini tidak serampangan. Tetap ada batasan-batasan dari sang guru sejati yang tak bisa dilanggar. Hingga pada titik tertentu, ketika ia merasa telah cukup belajar, jiwanya dikembalikan ke jalur kehidupan yang selaras dan seimbang. Ada juga yang demikian Bapak. Ya, karenanya, kita tak bisa menilai dan menghakimi siapapun secara tetap. Setiap orang sejatinya senantiasa berada dalam perjalanan. Menjadi penjahat adalah bagian dari perjalanan itu, baik karena memang pilihan jiwa yang telah disepakati dengan sang guru sejati sebagai pembelajaran hidup maupun karena ketidakmampuan mengelola angkara murka di dalam diri. Bagi kedua kelompok ini, dampak kejahatan yang dilakukan menjadi suatu pemicu untuk belajar dan kembali ke jalur kehidupan yang seimbang. Yang membedakan mereka hanya perkara waktu. Untuk mereka yang terjebak dalam lingkaran kejahatan karena masih tidak mengenali kesejatian diri, belum cakap mengelola angkara murka, dan terbelit kuasa gelap yang merasukinya, butuh waktu yang panjang demi bisa menjalani hidup sebagai manusia sejati. Penderitaan demi penderitaan sebagai buah kejahatan merekalah yang menjadi pengasah jiwa agar menjadi halus dan kembali pada kecemerlangan. Bisa jadi ini berlangsung tidak hanya dalam satu putaran kehidupan. Tergantung pada pilihan-pilihan yang ia buat sendiri. Bapak, tiba-tiba muncul dua pertanyaan lagi di benakku. Katakanlah, Sukesi. Pertama, ada perkara-perkara di mana sesungguhnya penilaian baik buruknya perbuatan itu sangat bergantung pada si penilainya. Contoh, seorang laki-laki yang punya keluarga untuk dihidupi, setelah mencoba berbagai pekerjaan bahkan meminta bantuan kepada orang lain, akhirnya mencuri agar keluarganya bisa bertahan hidup. Baikkah ia? Jahatkah ia? Bukankah ia bertindak karena rasa kasih kepada keluarganya? Tapi tindakannya merugikan orang lain. Bagaimana dengan yang seperti ini? Dalam perkara ini, sekali lagi tetap yang berlaku adalah hukum semesta. Sang Hyang Suwung tetap netral, tak ada benci ataupun marah kepadanya. Sang guru sejati tentu telah memberikan petunjuk yang bisa dia dengarkan ataupun tidak. Yang ada tinggal dampaknya. Jika ceroboh, bisa jadi ia langsung mendapatkan akibat buruk seperti tertangkap dan dipukuli atau masuk penjara. Jika berhati-hati dalam mencuri, ia bisa selamat. Pada titik inilah ada dua daya yang bekerja mempengaruhi kekuatan semesta, rasa kasih pada keluarga dan derita dari orang yang kehilangan barang. Mana yang lebih berkuasa, itulah yang menentukan apa yang tertarik ke dalam kehidupan orang tersebut. Perkara yang sama juga terjadi kepada para pelacur yang menjual tubuhnya Bapak. Ada kemiripan, tapi jelas tak sama. Di satu sisi, mereka seringkali dianggap melakukan kejahatan susila. Tapi tentu ini anggapan si penilai. Kenyataannya, tak ada yang dirugikan oleh pekerjaannya selama jual belinya berjalan adil. Sang pelacur tak bisa dinyatakan sebagai pelaku kejahatan. Terlebih jika ia bekerja bukan karena keserakahan, melainkan karena desakan untuk memenuhi kebutuhan anak atau orang tua. Ia hanya berada dalam dampak tertentu terkait dengan penyakit dan cibiran orang. Demikianlah hukum semesta yang tak bisa dihindari. Sangat bisa dimengerti, Bapak. Dengan semua paparan Bapak, seseorang yang berkesadaran sewajarnya bisa melampaui segenap penilaian baik buruk, susila asusila, kebenaran kejahatan. Melampaui dalam pengertian tidak terikat pada anggapan pribadi dan aturan susila yang terlalu ketat, melainkan menyelami kenyataan sebagai bagian tak terpisahkan dari gelaran hidup di jagat raya dan memaklumi semuanya sebagai tahapan yang wajar dijalani setiap orang selaras dengan tingkat kesadarannya. Terlebih menyalahkan pihak lain hanya gara-gara berbeda cara sembahyang dan pengertian mengenai kehidupan ini benar-benar harus dilampaui. Benar, Sukesi. Dengan kesadaran itu kita pun tidak menghukum diri sendiri dan terjebak dalam rasa bersalah manakala melakukan tindakan yang menurut anggapan kita buruk atau jahat. Cukup kita menyadari apa yang telah terjadi, belajar dari semua peristiwa itu dan menangkap pesan-pesan tersirat, lalu kembali pada kekuatan kasih murni untuk menyelaraskan segalanya. Kita juga tak perlu membenci siapapun dengan segala tingkah polanya, terlebih jika mereka tak merugikan kita secara langsung. Bahkan kepada mereka yang nyata-nyata berbuat jahat kepada kita, sangat perlu kita melampaui rasa benci dan terus berupaya menegakkan dharma. Apa yang dimaksud dengan menegakkan dharma, Bapak?
Dan kenapa mesti menegakkan dharma sementara kebajikan dan kejahatan merupakan Rua Bineda yang pasti ada dalam gelaran hidup? Resi Wisrawa seketika tertawa. Pertanyaanmu selalu menggelitik, Sukesi. Terima kasih kepada Hyang Maha Agung yang mengutusmu sebagai pemicu terungkapnya sastra Jendra. Sukesi tersipu malu. Perbincangan berhenti sejenak karena mereka ingat belum menyantap hidangan yang telah disajikan para abdi dalam Kaputren.